Welcome back to my YouTube channel. Masih bersama aku Putri. Oke, kali ini kita akan bahas soal sholat. Ya, ini sekedar sharing aja sih. Sharing my opinion. Dan aku gak klaim ini benar atau salah ya. Ya, ini sejauh mana aku belajar gitu ya. Jadi pertama ya, yang namanya sholat itu kan wajib. Nah, yang paling berat dilakukan itu adalah waktu ada azan. Kalau kita langsung menunaikan sholat itu adalah suatu hal yang berat ya. Apalagi kalau kita tuh nggak ada temen yang sama-sama ingatkan dalam hal kebaikan tersebut. Contohnya sholat itu ya. Ya jadinya ini adalah pengalaman pribadi karena dulu alhamdulillah aku kan pernah mondok gitu ya. Ya cuma sebentar dan itu rasanya sangat changing my life sih. Karena aku ngerasa kayak ada temen hijrahnya gitu loh waktu itu. Ada temen yang saling mengingatkan kebaikan gitu. Nah, sholat ini kalau aku sendiri ya pribadi itu kadang di waktu yang tepat. Seringnya itu nggak tepat waktu karena aku ngerasa kayak ya Allah bentar lah gitu kan, masih nanggung nih kerjanya, masih nanggung deh ini tugasnya gitu kan. Terus diingat-ingat lagi, padahal secara harfiah itu sholat adalah doa ya, yang mana kalau kita berdoa, kalau kita menunda suatu doa, pasti logikanya doa itu juga bakal ditunda untuk dikabulin gitu kan. Jadi makanya semakin kesini tuh semakin ya Allah iya ya, kalau kita menunda sholat itu bisa jadi Allah menunda doa kita. Nah kayak gitu, makanya salah satu life goals aku adalah sholat di awal waktu gitu ya, atau di waktu yang sudah ditentukan gitu. Artinya udah azan terus kita bergegas untuk sholat. Nah itu sih salah satu yang bikin kita agak sulit gitu ya untuk sholat di awal waktu. Mungkin karena males juga ya, kayak kadang ada perasaan ya Allah bentar sih baru juga azan selesai gitu kan. Oke, yang kedua mungkin soal kekhusyukan dalam sholat. Mungkin aku pernah ngerasa ya agak mustahil gitu ya, masa sih kita bisa khusyuk dalam sholat gitu kan. Terus aku ngerasa masa iya sih sulit. Mungkin ada benarnya juga karena ngerasa kita tuh kadang banyak pikiran kan, ada juga masalah kadang kepikiran hal yang tadi dilakuin gitu kan. Ini adalah salah satu hal yang buruk ya. Contohnya aku lagi chatan sama temen nih, keinget meme lucu kayak gitu kan. Waduh, pas sholat kadang keinget tuh meme lucu, atau lagi lihat video lucu atau lihat apa gitu. Kadang aku juga rasa ya Allah, kok aku jadi keinget hal-hal yang kayak gitu sih saat sholat gitu kan. Itu kan kayak terhina banget gak sih sebagai hamba Allah yang lagi sujud di depan Allah tapi malah mengingat hal yang gak etis kayak gitu contohnya, atau kejadian lucu kadang kan kayak gitu ya. Nah menurut aku tuh mungkin khusyuk adalah salah satu hal yang agak sulit ya. Nah untuk mengakali hal itu kita bisa mengalihkannya ke sholat yang tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu adalah istilah buat suatu gerakan. Jadi gerakan itu kita nggak keburu-buru, kita nggak ingin segera itu selesai, jadi pelan-pelan dan istilahnya itu kayak kita benar-benar menikmati sholat itu gitu loh. Jadi jangan keburu-buru dan kita doa dengan lafaz yang benar gitu. Jadi jangan keburu-buru dan jangan kayak asal geraknya tuh gini-gini kayak sujud ruku kayak gini tuh kayak cepat gitu kayaknya. Jadi nikmati aja sholat itu gitu loh. Jadi jangan keburu-buru. Itu namanya tumanina sih. Itu masih bisa kita usahakan dengan membaca lafaz yang benar dan pelan. Apalagi kalau bisa yang tepat gitu loh, yang Bismillahirrahmanirrahim gitu pelan-pelan ya. Terus jangan sampai kayak
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu kan cepet banget tuh. Itu mungkin bisa mengurangi ketumakninahan sholat kita gitu. Jadi mungkin kalau kita nggak bisa khusyuk nih, mungkin karena lihat sajadah bisa kepikiran apa gitu, lihat tembok bisa berangan-angan, bisa berimajinasi aneh-aneh. Nah mungkin bisa diakali dengan sholat yang tumakninah itu. Yang ketiga itu baru banget tadi aku baca forwardan ibu aku ke grup keluarga gitu kan. Beliau itu ngirim suatu kata-kata gini intinya. Jadi sholat itu tahiyat sholat itu adalah percakapan antara, bentar aku buka dulu ya, aku agak lupa tadi kata-katanya. Oh ya, at-tahiyat adalah dialog antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Berarti saat itu adalah saat Isra Mi'raj ya. Nah, seandainya kita mengetahui bahwa sebagian dari bacaan salat itu adalah dialog antara Rasulullah dengan Allah Azza wa Jalla, tentu kita tidak akan terburu-buru melakukannya. Nah, ini mungkin relate dengan yang poin nomor 2 tadi ya, salat secara tumakninah gitu ya. Nih, pada saat Nabi ke Sidratul Muntaha itu, jadi Rasulullah tuh memberikan salam kepada Allah dengan membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Lalu Allah menjawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Masya Allah sekali ya.